Oke, selamat datang pada channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang berisi tentang pemrograman dasar Python. Sedikit informasi, ini adalah video pertama saya tentang programming. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk sebagai catatan saya dalam belajar programming. Diharapkan catatan saya ini juga bisa berguna bagi teman-teman yang menyaksikan video saya. Perlu diketahui saya juga sedang belajar. Jika ada hal yang keliru, tambahan atau apapun bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, langsung saja. Untuk memulai pemrograman Python, kita akan mengunjungi situs resminya yaitu pada python.org. Di sini saya menggunakan laptop MacBook, jadinya saya akan mendownload Python yang untuk macOS. Sesuaikan dengan sistem operasi kalian bagi pengguna Windows ataupun Linux. Di sini saya sudah menginstal Python. Teman-teman yang belum menginstal Python bisa download dan install Python. Lalu hal selanjutnya yang dibutuhkan yaitu adalah sebuah text editor. Di sini saya menggunakan PyCharm yang bisa dilihat pada situs website JetBrains. Saya sarankan teman-teman menggunakan text editor yang sama. Lalu kita bisa pilih pada bagian download. Di sini DMG karena saya menggunakan Apple. Teman-teman juga bisa menggunakan yang bagian free, PyCharm Community Edition. Di sini tertulis free. Jadi saya menggunakan PyCharm yang ini. Bisa teman-teman download dan install. Oke, kalau sudah download Python dan PyCharm, persiapan sudah selesai. Mari kita buka aplikasi PyCharm. Oke, pada bagian PyCharm kita klik New Project, lalu kita bisa buat first Python project, atau teman-teman bisa pilih sendiri mau pakai nama apa. Kita bisa buat create git repository, bisa centang atau bisa tidak juga, terserah teman-teman. Dan hal yang harus diperhatikan yaitu Python version. Pastikan Python versionnya mengarah pada yang Python version yang terbaru yang teman-teman install tadi. Oke, ketika sudah, pilih create. Oke, project folder Python pertama kita sudah terbentuk. Dan lalu kita coba buat sebuah file yang bernama, kita bisa Python file, lalu kita buat dengan app, dengan nama app karena kita membuat Python file. Tekan enter, lalu terbentuklah app.py. Oke. Lalu kita sembunyikan. Lalu kita coba buat print hello world. Ketika sudah buat print hello world, lalu kita tekan tombol play yang ini, run app py, dan selamat. Program pertama Python kalian telah berhasil. Hello world kita muncul pada bagian bawah dari layar. Python mengeksekusi program line demi line. Seperti contoh, misalkan kita buat print, kita anggaplah buat garis, lalu selanjutnya print ini adalah baris ketiga. Jadinya ketika kita jalankan, bisa kita lihat Python merun yang pertama hello world, lalu yang kedua garis, dan yang ketiga ini. Jadinya Python merun baris per baris dari setiap sintaks yang ada.
Lalu selanjutnya Python juga bisa melakukan perulangan string dengan menggunakan simbol bintang sejumlah, lalu kita ketikkan nomor sejumlah berapa banyak perulangan yang kalian ingin tampilkan. Misalkan contoh, kita tuliskan print, kita tuliskan misalkan plus, lalu kita ikuti dengan simbol bintang, lalu misalkan kita anggap 10. Kita lihat apa yang terjadi, klik run. Bisa dilihat pada baris keempat bahwa tanda tambah yang kita tulis, kita ketikkan, itu berulang sebanyak 10 kali. Di Python kita bisa hanya menggunakan sintaks bintang dan nomor sejumlah perulangan yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita akan belajar variabel. Untuk codingan sebelumnya kita bisa hapus dengan tekan tombol Ctrl A, delete. Lalu untuk variabel kita bisa cukup ketikkan namanya saja, misalkan umur, lalu value, misalkan 100. Kita print dan tampilkan variabel tersebut dengan sintaks print lalu umur. Kita lihat hasilnya. Oke, kelihatan umur 100. Selanjutnya di Python juga ada value dengan string atau misalkan nama. Misalkan kita bisa ketikkan Agus Made. Lalu ada juga dengan value float, dengan misalkan bisa tekan harga, misalkan harganya 500,50. Lalu bisa juga dengan boolean, misalkan is true, misalkan kita ketikkan dengan false atau true. Untuk penulisan false atau true itu bersifat case sensitif, F-nya harus besar. Kalau kita tuliskan seperti ini, dia tidak muncul, berarti salah. Kita bisa gunakan F besar, false, atau true. Oke, bisa kita cek satu-satu, misalkan nama, run, Agus Made kelihatan, lalu harga, kelihatan 500,50, lalu is true. Oke, bisa muncul ya teman-teman. Mohon maaf, ini untuk penulisan floatnya kita menggunakan titik bukan koma. Bisa kita coba lagi harga. Oke, jadinya dia 50 karena 0 tidak terbaca ya. Untuk desimal muncul. Oke, sampai sejauh ini aman-aman saja. Oke, selanjutnya kita akan mencoba perhitungan aritmetika dasar. Bisa kita hapus. Tidak usah dihapus, kita buat di bawahnya saja. Misalkan value val, supaya lebih singkat ya. Val 1 sama dengan 10. Lalu val 2 sama dengan 20. Jadi hasil bisa kita jumlahkan seperti biasa saja. Val 1 misalkan tambah val 2. Lalu kita lihat hasilnya. Kelihatan hasil 30. Untuk run kita bisa menggunakan shortcut pada keyboard supaya lebih cepat. Di Mac kita menggunakan Ctrl R. Oke, hasil misalkan kita kali juga bisa. Oke, 200. Dan ada juga bagi, kita bisa lihat jadi 0,5. Lalu ada kurang. Oke, minus 10. Itu untuk hasil. Untuk perhitungan aritmetika dasar. Dan pertanyaannya, bagaimana menggabungkan variabel dengan variabel
variabel antar variabel. Misalkan itu bisa kita hapus yang sebelumnya. Misalkan umur Agus Madi adalah 100. Bagaimana cara menghubungkannya? Bisa kita pakai sintaks F, lalu buat tanda petik, lalu ketik umur, kita bisa pakai kurung kurawal, nama, spasi, lalu gunakan nama umur Agus Madi adalah umur. Kita bisa menggunakan ini untuk F, lalu string yang akan digabung, string dan variabel-variabel yang akan digabungkan. Variabel menggunakan kurung kurawal. Bisa kita coba run. Kelihatan umur Agus Madi adalah 100. Ini adalah cara menggabungkan string atau bukan string ya, variabel-variabel di Python.